Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami juga mengundang Anda jika ingin mengajukan pertanyaan yang menyaksikan Head to Head UD Elvira melalui akun YouTube CNN Indonesia. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda, nanti akan dijawab oleh narasumber yang hadir malam hari ini. Saya ke Anda kembali, apakah ini memang saling berbalas, analisa, opini, dan lain-lain? Mbak, gini ya Mbak. Di akun YouTube masing-masing. Sekaligus saya sampaikan, saya bicara general ya, tidak baikis yang ini sekarang ya. Bahwa demokrasi hari ini memang menurut saya kebablasan, sorry to say, ya ini subjektif. Nah itu udah kita rasakan jauh hari seperti itu. Nah ketika kebablasan, ayo kita bareng-bareng stop, kita tanggulangin gitu. Nah kalau yang dilakukan Demokrat Mas Umam ini nggak tahu Mas Umam ini mewakili Demokrat atau mewakili Pak SBY ini. Nah kalau yang dilakukan Mas Umam hari ini mengesankan bahwa loh seolah-olah demokrasi hanya milik Demokrat. Kita nggak boleh bersuara. Hari ini kita dibungkam sama Demokrat. Kita nggak boleh mengajukan protes. Di bagian mana yang dibungkam dan tidak boleh bersuara, Pak? Nah. Loh, kalau mau mengkritik silahkan mengkritik. Loh, kalau ini yang tadi disampaikan, tadi Pak Agri menyampaikan itu bukan dari Pak Agri. Kalaupun ada yang fitnah-fitnah materi itu. Atau itu memang dari akun Pak Agri? Enggak, kalau yang ditunjuk yang dalam pembahasan itu dari saya. Iya dari saya. Tapi kemudian kalau itu dalam kerangka juga menangkal hoax atau menghentikan fitnah-fitnah yang berkembang selama ini tentang ijazah Pak Jokowi, kemudian berimpact ke sana, loh ayo kan kita bareng-bareng lah. Jangan sampai kemudian seolah-olah demokrasi jadi ini upaya menangkal hoax ya, yang dilakukan Bang Agri. Oke, yang melakukan hoax siapa? Kok Mbak nunjuk ke sana? Enggak, saya nanya dulu nih. Nah, ya udah, berarti udah ke sana. Oke. Karena ini saling berbalas analisa, mirip-mirip. Makanya saya ingin konfirmasi ke Mas Roy. Mas Roy melihatnya seperti apa sehingga kemudian ini akhirnya Partai Demokrat yang terseret. Padahal Pak Jokowi juga sudah membantah waktu saya itu. Bukan kali ini, kalau soal hoax itu nanti kita buktikan ke belakang karena sudah jelas 99,9% kalau soal ijazah itu dah palsu. Keren. Saya sudah lihat clear. Tapi tadi yang disampaikan Mas Agri Fanani dengan kelompoknya, saya sih nyebutnya kelompok ceboker Nusantara ya, gitu. Cebok-cebok sana sini gitu ya. Itu nggak selamanya bela pemerintah. Ketika Pak Presiden ya kemudian menyampaikan soal abolisi dan amnesti waktu itu, wow, ceboker Nusantara semua nentang Presiden waktu itu, bahkan memutuskan untuk nggak dukung lagi gitu. Jadi kan semuanya bela pemerintah gitu loh. Mbak, gini. Ada itu, jangan lari dari itu. Semua rekam jejaknya ada. Satu. Ya, jadi waktu itu Nusantara, Mbak tahu nggak Ceboker Nusantara? Ya, itulah. Ceboker Nusantara itu adalah yang punya istilah beliau. Pekerjaannya kami ini menceboki mulut-mulut kotor seperti beliau. Itulah. Nah, itu yang kita harus mengcounter narasi. Menceboki mulut kotornya beliau. Oke. Tidak mengcounter. Karena kotor banget. Dan itu harus kita lakukan. Mulut kotor itu yang bikin hoax. Misalnya ya, ini terlepas saya sudah sama sekali nggak hubungannya dengan Demokrat. Tapi tiba-tiba SBY dituduh berkolaborasi dengan Ibu Mega. Kok bisa ada pikiran kayak gitu? Ya, kita aja senyum kalau lihat itu. Ya, artinya tuh nggak mungkin terus dituduh Pak SBY di belakang saya, di belakang kami. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Demokrat juga sudah secara resmi setelah statement menyampaikan kami tidak di belakang Roy Suryo ataupun di depan Roy. Saya juga tidak ada dukungan sama sekali. Meskipun saya tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkhianati bekas partai. Enggak. Saya tetap hormat kepada partai itu. Tapi bukan berarti saya hormat itu, kemudian saya harus terus mendukung bersama. Tapi kalau tunjukannya benar, kegiatannya benar, Demokrat mau melaporkan akun-akun itu, termasuk akun-akun yang siang malam hari ini kepanasan kayak cacing itu ya, itu ketika mau dilaporkan. Ya udah itu kita dukung. Berarti itu langkah yang tepat ya. Saya ke Bang Bestari sekarang. Tunggu, saya ke Bang Bestari dulu, Bang Bestari. Bagaimana menurut Anda langkah dari Partai Demokrat melaporkan ada 4 akun YouTube ini yang dinilai melakukan fitnah? Iya, saya harus ngomong apa ini. Jadi pertama begini, bahwa kepastian hukum itu menjadi hak semua anak bangsa. Baik dia perorangan, kelompok, atau apapun itu ya. Artinya saya melihat Demokrat mungkin sedang menjalankan haknya. Tetapi tentu ini harusnya beliau ini, saya ini hanya melihat begini. Ruang politik ini selalu ada ruang putih, ruang abu-abu, bahkan ruang gelap. Hitam. Ya.
Jadi bagi PSI hari ini kita melihat itu sebagai, ya kami tidak perlu menyampaikan di sini apakah ini sedang yang dijalankan ruang putih, ruang abu-abu atau ruang gelap. Kan itu gitu. Karena sepanjang perjalanan ini saya berkali-kali ke Bung Umam saya sampaikan, bahkan ke salah satu lagi Pak Sarip Hasan saya sampaikan, dan juga kepada Bung Andi Malarangeng pada satu kesempatan saya sampaikan. Semuanya kader inti Demokrat. Bahwa kami meletakkan Pak Jokowi itu pada posisi yang paling terhormat di Partai PSI, sebagaimana Demokrat meletakkan Pak SBY di tempat yang juga terhormat. Mari kita ini satu koalisi, sebaiknya saling menjaga. Kami melarang kader kami untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pantas terkait dengan kita-kita yang sesama koalisi yang bisa membingungkan nanti pemimpin koalisi itu sendiri. Namun memang tidak juga tertutup kemungkinan bahwa ada proksi, mungkin itu dari kami, mungkin itu entah dari yang mana, sehingga kadang-kadang muncul bahkan bahkan dari katakanlah statement abu-abu, ada statement yang terang benderang, saya katakan itu putih gitu. Kalau terang benderang, ada yang pakai ruang gelap. Bahkan beberapa waktu kemarin itu ada klarifikasi tentang Hambalang. Saya diperintah langsung oleh Pak Jokowi, dukung Demokrat untuk, nih disaksikan publik nih, dukung Demokrat untuk menyelesaikan itu Hambalang. Ya, berikan dukungan politik untuk itu. Itu murni disampaikan oleh beliau. Silakan nanti diklarifikasi. Ya toh? Namun saya menjadi sangat heran ketika kemarin ada satu statement, ya, dari salah satu kader saya tidak perlu sebut nama, yang justru kemudian mengurai sehingga pada ujungnya dikatakan bahwa yang tidak ingin melanjutkan Hambalang itu adalah Pak Jokowi. Bagi saya ini sesuatu yang sangat aneh. Kita dalam satu koalisi, saya sudah pernah mengingatkan berkali-kali bahwa Pak SBY punya banyak pencinta. Tak kalah hebatnya juga Pak Jokowi punya banyak yang menyukai. Mungkin salah satunya beliau. Yang melihat itu kemudian menjadi sesuatu, loh kok kita hormati ataupun kita sama-sama bisa membanggakan dua pemimpin ini, tetapi kok ada ini kalau yang nggak mau melanjutkan adalah Pak Jokowi. Saya katakan tidak secara kemudian lengkap disampaikan bahwa memang disampaikan pada forum itu, kira-kira itu KPK menyatakan ini masih menunggu hasil penyelidikan, belum dapat dibangun. Setelah itu selesai. Dan kemudian pada zaman Pak Jokowi tidak dapat dilanjutkan. Sebetulnya satu yang harus dijelaskan, karena memang tanah itu labil, kenapa di awal waktu itu tidak didalami bahwa tidak boleh sebetulnya. Jangan begitu Bang, itu kembali lagi ke Demokrat. Kan dalam kerangka supaya diselesaikan bareng. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya sampai di situ saja. Oke. Nah, inilah yang mungkin melihat bahwa ini kok jadi berbalas pantun. Apa masalahnya dengan Pak Jokowi sudah tenang-tenang di sebelah sana. Kemudian di sini dinyatakan bahwa Hambalang itu tidak dilanjutkan dan mangkrak karena Pak Jokowi tidak melanjutkan. Saya kira ini Bang Umam, bila mana perlu satu saat kita duduk bareng, ayo kita kaji ini. Supaya apa? Dukungan politik kami berikan dan dukungan katakanlah kawan-kawan yang ada di DPR, yang ada di Demokrat itu ada 44 itu, bisa kemudian membawa satu misi untuk menyelesaikan ini. Dengan catatan selama Jokowi tidak disenggol. Bukan masalah Jokowi tidak disenggol. Ini uang rakyat. Jangan disalahkan ke si A, si B, si C, bahkan kepada Pak SBY. Tapi selesaikan dong. Gitu. Kami memberikan dukungan politik, tapi jangan dituduh kepada Pak Jokowi. Yang harusnya itu dipertanyakan kepada hari ini oleh masyarakat adalah, kenapa dulu ditetapkan ini, apakah tidak melalui kajian? Sehingga kemudian akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada korban masuk penjara dan sebagainya, tetapi di ujung kemarin 2, 3, 4 hari yang lalu dinyatakan ini Pak Jokowi yang nggak mau. Bagaimana kemudian
publik bisa terjaga emosinya ketika dituduh lagi. Mungkin orang yang mereka suka, mereka approval rate-nya tinggi, dinyatakan seperti itu. Oke. Ini mudah-mudahan Ya, bisa. itulah salah satu ya Mbak Elvira, apa yang dilakukan oleh kelompok tadi, Cebokar Nusantara tadi, yang beberapa diantaranya itu malah men-spin. Gambar saya dimasukkan, kemudian ini di era Roy Suryo sebagai Menpora. Roy Suryo terlibat hambalang. Lah itu jelas fitnah. Kalau itu jelas fitnah, jelas tidak sesuai fakta, dan nanti akan ada ketua KPK waktu itu yang akan membantu menjelaskan. Pada era apa itu? Kenapa Roy Suryo bisa jamnya saya sampai. Ya nggak apa-apa, karena nanti kalau lagi ngewayang, saya potong bagaimana? Oh, ya enggak, kalau wayangnya dibawa. Bawa di belakang. Ya, toh? Bawa di belakang. Di Jadi belakang. artinya tidak bisa dikatakan, oh kami menjelaskan menjelaskan hoax. Justru mereka itu membuat hoax. Oke. Kalau mau bikin yang baik tuh, lihat nih. Saya tuh dari dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi. Saya kenapa bisa menilai itu? Karena saya memperoleh sertifikat dari Kominfo waktu itu. Dari cara membuat konten yang baik untuk kemudian YouTube. Saya pengajar itu. Oke. Jadi ketika kemudian tiba-tiba ada konten Itu yang asli tidak enggak? sesuai fakta, sangat asli, tanyakan ke Ya harus Kominfo. diuji toh. Iya, nah, silakan diuji. Saya enggak menuduh, tapi Nah, ya nggak harus apa-apa. diuji. Nggak Oke. apa-apa. Enggak, ini di setiap kesempatan selalu itu yang ditunjukin. Loh, enggak, ini baru nih, belum ada yang Ya, ditunjukin. sejenis Baru itulah. lah ini. Hampir sertifikat dia selalu tunjukin. Di setiap Kalau kali kesempatan. itu tahun berapa? Kemudian Punya kan sertifikat 2024. menjamin itu baik. 2002 baru. Loh, Baru memang. diurus. Loh, bukan dari ini, bukan ini kok. Aduh, ini enggak dengerin. ya, Orang-orang enggak dengerin tuh repot lah. Masa Makanya 2024? Allah Subhanahu wa taala tuh memberikan kita mata, telinga. itu Oke, baik, biar mendengarkan bisa dan membaca. didengerin Iya, masa begitu. Saya ke Mas kekhususan Fata. menyelidiki Mas Anda Fata, atau aduh. ini menarik. Oke, Bapak-bapak, saya ke Mas Fata. Kita beralih ya. Melihat bagaimana kemudian saling lapor dan saat ini akhirnya Demokrat membuat langkah hukum yang pasti. Bagus. Melaporkan 4 akun YouTube. Tapi Anda melihat isu ini sebenarnya akhirnya melebar dan secara politik seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Saya melihatnya begini Mbak, dari kacamata saya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Demokrat sebenarnya sudah wajar dan benar apa yang dilakukan mereka ya. Kalau kemudian dibandingkan dengan kasus tuduhan terhadap Pak Jokowi, ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian tuduhan kepada Pak SBY, saya potong. ini berbeda. Ijazah Pak Jokowi belum pernah dinyatakan palsu Ya. oleh siapapun. Oke, Ya, apa namanya? jadi mohon diperbaiki dengan bahwa ijazah disangka palsu, it's okay. Ya, Oke. Tapi kalau tuduhan- dibilang ijazah palsu, buktikan sekarang Oke, gitu. baik. Tuduhan Gitu. ijazah palsu Bang. Iya. Tuduhan ijazah palsu. Itu berbeda. Kalau tuduhan terhadap Pak Jokowi, ini ada konteksnya, ada Ya. objeknya. Di sana ada ijazah yang perlu diriset dan perlu diteliti. Sedangkan tuduhan terhadap Pak SBY, ini tidak bisa diriset. Ini perlu diklarifikasi. Ini fitnah gitu. Itu yang saya tangkap. Mas, Yang saya tuduhannya tangkap beda yang dengan mana, saya. Mas? Tuduhan terhadap Pak SBY yang Sebentar mana? Pak Agri, sebentar. No, tunjukin. Jangan ngomong lanjut sebentar. dulu dong. Tadi jenengan itu sebagai saya sebagai mahasiswa jenengan dan Dilanjutin Anda dulu. sebagai dosen saya. Sekarang Anda mestikan sebagai mahasiswa dan saya Enggak, sebagai yang mana, dosennya yang gitu. mana? Jadi gantian. Oke, Supaya tunggu clear. sebentar Bang Agri, tunggu Gini sebentar. Pak, Oke. jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi Loh, muda ini yang ada contoh di yang sini baik. gitu. Oke, Jadi baik. diskusi ini harus Mesti clear dulu, harus baru dibangun gitu. dibahas. Baik, kita gitu. berikan kesempatan. Jangan nonton Oke. aja enggak, kan Bang Agri, repot, Mbak. sebentar, saya kasih kesempatan. Silakan Mas Fata. Saya sudah Jangan melihat berkomentar saya kalau sudah nggak melihat, nonton, repot. Saya sudah melihat konten-konten dan narasi yang dibuat oleh Pak Agri ini memang cenderung agak ini apa Agak. narasinya Agak. bukan agak Kenapa narasinya Pak? terlalu Loh, memfitnah gimana kita sih bolak-balik? Ya. Pakai Jadi, istilah itu firm gitu loh, itu Mas. harus ini sampean harus juga apa namanya jangan mengajarkan kita itu sesuatu yang tidak layak Pak etika Loh, ini dalam gua etika politik ajarin. itu tidak boleh. Enggak, lo gua ajarin. Kalau ngomong tuh firm gitu loh, Mas. Tunggu, kasih Jangan kesempatan agak. dulu. Oke, saya kasih kesempatan nanti Bang Sampai- Agri. Oke, gantian. Lanjut. Halus tadi. Jadi gini, Mbak, apa namanya? Cocok. Kalau terlepas dari konteks apa namanya somasi terhadap Pak Agri dan kawan-kawan itu ya, sebenarnya kalau saya melihat ya tuduhan kepada Pak SBY ini kan tidak lepas dari sesuatu, ada asal usulnya gitu. Jadi kembali kepada muaranya tetap kembali kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang menyampaikan pernyataan bahwa ada orang besar dan mudah ditebak gitu. Jadi seolah-olah publik itu bukan seolah-olah publik itu dipaksa untuk menduga-duga siapa orang besar dan mudah ditebak itu gitu. Nah, ini memberikan Pak Jokowi ini tidak apa namanya tidak menyebutkan siapa namanya Orang gitu. besar itu ini banyak, Bu. memberikan sebentar Pak.
sebentar, bukan Iya, waktunya jenengan. Geger aja itu Sebentar, SBY ini itu. sampean harus mengajarkan kita generasi muda saling menghargai gitu. Ya. Jadi ini Hidup Mbak, PSI. apa namanya, sehingga orang ini bertanya siapa Calonkan kira-kira gitu dua kan. nih. Nah, sehingga orang ketika bertanya-tanya, apakah mungkin Anies Baswedan? Nggak mungkin. Anies Baswedan bukan orang besar bagi teman-teman. Mungkin Anies Baswedan sebagai ya mantan apa namanya gubernur DKI dan mencalonkan sebagai presiden dan gagal gitu. Waduh. Saya pikir bukan ini ya, bukan orang besar. Bukan Kemudian dukung yang kedua, Roy Megawati Suryo. nggak mungkin juga. Kenapa? Bu Megawati apa namanya sebelum Pak Jokowi konflik dengan PDIP, isu ijazah ini sudah muncul lebih dulu gitu. Kemudian Pak Prabowo nggak mungkin juga, di sana ada Mas Gibran gitu. Nah, opsi terakhir publik itu menduga-duga siapa kira-kira orang besar. Oh, kemungkinan ini Pak SBY gitu, sehingga orang asumsinya ke Pak SBY, semua orang asumsinya ke Pak SBY. Asumsi. Pak SBY mantan presiden, jenderal, ya kan begitu gitu. Jadi orang dipaksa untuk menduga-duga setelah mengeliminasi dari semua orang-orang besar ini, ternyata ujungnya ke Pak SBY. Semuanya itu by setting semuanya. Ada agenda setting dalam rangka itu. Belum lagi apa namanya dalam selama pemerintahan Pak Prabowo ini. Kalau kita mau banding-bandingkan ya antara Mas AHY dengan Gibran, justru Mas AHY lebih banyak dipuji oleh Pak. Ini nggak benar, ini nggak benar. Kira-kira begitu. Beliau Oke. pengamat atau dari Selain Demokrat? itu juga, Enggak, beliau hadir sebagai pengamat apa Demokrat? Sebagai pengamat. Tunggu dulu, Pengamat. tunggu dulu. Survei Saya, pengamat saya ya. kasih kesempatan nanti ke Oh, Bang dalam Agri. hasil survei saya pengen dengar kami. kalian netral. Oke. Kalau pengamat Ya. netral mah saya ajarin nih. Sebelah- Dari Ini tadi kan yang pengamatnya diajarin nggak kan. netral ini. Gua Sebentar. ajarin. Sebentar. Ya, gua orang tua, gua ajarin. Kamu masih anak-anak. Loh. Netral. Loh. No. Pak, Nggak Netral. boleh dong ngajarin gitu, nggak dalam boleh. pikiran itu tidak ada anak-anak dan boleh, dewasa. nggak ada. Oke. Dan orang tua. gitu. Netral Mas. Kalau mau jadi pengamat yang hebat, netral. Silakan lanjut. Media pun itu tidak bisa netral, Pak. Iya. Sampean harus belajar juga itu. New York Times apakah pernah netral? Nggak pernah itu. Berpihak juga, Pak. Iya. Mas, Jadi gini, sampean- kalau sampean seperti itu analisanya, itu kan sama juga kalian juga mengarahkan, mengejas bahwa asumsi orang besar yang disebut Pak Jokowi adalah SBY, begitu Oke, toh? biar tidak asumsi, Bang Agri. Sebentar, saya ke Bang Norman. Kita kasih kesempatan, Bapak-bapak. Kan badannya Siapa kemudian orang besarnya Bang Norman sehingga kita Gini tidak ada aja ya, asumsi saya lagi melihat saat ya, ini? Ini yang baper ini Demokrat apa SBY? Nah itu Kok telinganya tipis ada banget? Pak Umam tanya. Ini zamannya udah beda. Malu sama anak muda. Jokowi 10 tahun diapa-apain biasa-biasa aja. Baper itu. Saya jawab ya. maupun Demokrat. Kita nggak biasa-biasa ya, lama Ya, ya. saya tidak biasa untuk Iya. mengkat omongan orang, tapi saya berikan sekalian. kesempatan Mas, nanti ini akan saya pertanyaan jawab. saya ya. Iya, silakan. Kok tiba-tiba nongol? Setelah Roy Suryo dijadikan tersangka, Waduh. Nggak ada hubungannya tuh. nah, ini nggak ada hubungan, tapi ada hubungannya. Nggak Ini ada. format politik, jangan Nggak salah. Roy Suryo format hukum. Kalau politik, SBY punya kepentingan. Kepentingan apa? Apa? Ada anaknya AHY. Loh, waduh jauh banget ini. Jangan sekali prematur. didondol dulu Prematur. nih. Terlalu prematur dan terlalu Enggak, kita udah baca, kita sudah mengada-ada. baca. Ya, Kita udah baca tidak ya. pernah membahas itu, Jadi, dan Pak Jokowi saya- sendiri sangat care dengan Mas AHY. Jadi kalau misal membentur-benturkan itu, Pak Jokowi satu sih prematur, sangat care. loh, sangat Dijadikan buktinya menteri Mas AHY kok dia. diberikan kesempatan sebagai Menteri Dia kan APR BPN, dijadikan menteri. dikader, diberikan dukungan. Terhormat dibikin. Terus apa masalahnya? Ini saya bilang Pak Jokowi masalahnya tidak punya yang tipis masalah. telinganya ini Kenapa dalam siapa? frame kacamata Anda, Demokrat perspektif Anda, apa selalu ada SBY? Itu masalah? pertanyaan saya. Kita Kok ya, yang kayak gini-ginian di apa? Kasihan Hari ya ini anak-anak tampil muda. beda Umam. Oke, Karena oke. gini ya. Enggak benar dan nih, harus kita harus Iya, iya. counter kalau satu salah. basis argumen, kalau misal argumentatif kita terima. Tetapi kalau basis argumen yang kemudian melebar dan itu tidak begitu judgmental, Ini akan melebar loh itu ini. yang kemudian harus kita lawan. Akan Artinya melebar ini, begini, percaya sama saya. kalau misal kemudian itu dibilang tipis, kita Nggak akan mungkin tuh nama somasi YouTuber tuh minta maaf tuh nggak akan Mas mungkin. Afni paham ya, Mas Afni loh. Saya menghormati Mas Afni karena bagaimanapun juga beliau memberikan ruang secara terbuka klarifikasi. Somasi itu Pak diberikan sebagai ruang klarifikasi, tabayun di situ. Kenapa Anda tampilkan Kalau itu? misal kemudian itu Saya tanya, disampaikan, kenapa Anda tampilkan di itu? dalam konteks itu adalah upaya untuk melakukan ruang
saling Di balik itu interaktif juga di situ. ada kelompok-kelompok Dan YouTuber kita yang kasar-kasar tidak hobi terhadap memenjarakan Jokowi. orang. Kita nggak punya hobi. Maka ruang ini bagian dari upaya klarifikasi. Sudahlah, cari panggung Kalau lah misal kalian, kemudian itu itu aja. nggak ada masalah. Cari Telinganya panggung yang tipis. mana? Nggak. Doesn't make sense. Nggak cocok jadi pemimpin itu. Mas Umam, sorry, aku ini ya. Mas Ini Umam. konteksnya apa? Nggak bisa, ini ngaco banget ini. Mas Umam, come on. Kalau Demokrat nggak usah cari panggung, Itu nggak konteks ada apa? No. Tampil beda bener Mas Umam, sekarang Mas Umam, ini. Mas Umam, sorry. Anda basis argumennya agak ini Pak, agak kurang solid. Jadi Itu bagian daripada tapi oke rakyat lah. Itu Indonesia bagian yang dari harus kita demokrasi. menilai. hargai juga. Saya hargai dan saya Demokrat dengarkan ini dengan baik. tipis kupingnya atau SBY? Kok ada Bukan sentilan dikit tipis nuntut? kupingnya, Pak. Saya Dalam kepengen tuh tradisi SBY ke Polda. begini, kita Saya di ingin dalam konteks menegakkan gitu. kebenaran ada satu Iya. klausul, bahkan di dalam kampung saya, dalam tradisi fikih yang saya pegang, ada satu klausul. Masya Allah. Kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang Masya benar Allah. meskipun itu pahit. Takbir. Tidak perlu Anda kemudian menjudgment itu. Artinya apa? Kita hanya ingin menunjukkan kepada publik, ini ada yang tidak benar. Ini kalau misal dibiarkan, efek destruktifnya bisa kemana-mana. Kita mencoba meletakkan ini pada basis Ini masalah yang lebih digambarkan luas. sama dia juga. Nah, oleh karena dalam perspektif SBY. itu, Belum Anda tentu. mendengarkan klarifikasi saya. Iya. Oleh karena itu, ini kita letakkan bagian dari upaya meletakkan ini supaya kemudian tidak ada disinformasi, hoax, fake news, hate speech. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat tidak normal dalam konteks berdemokrasi. Kalau itu dibiarkan, Pak, itu sama sekali akan merusak akar demokrasi. Saya Demokrat Kita punya saja kok yang cara kayak pandang gitu. yang sama. Partai lain enggak Ya, kelihatannya. kita punya cara pandang yang sama dalam konteks itu. Kalau misal dikatakan yang lain, itu Bapak, dalam konteks kita, Saya lihat. prinsip kita, demokrasi harus sehat, tidak boleh kemudian dikontaminasi oleh hal-hal seperti itu. Oke. That's it. Setuju. Baik, Bang Agra ada yang menambahkan tadi? Apa tadi lupa? Ah, Enggak, bercanda. Mas Umam. Ini sorry banget. Ini opposite untuk Demokrat. Sebagai anggota koalisi, kemudian saya rada menyayangkan ijazah palsu ini, dudukan ijazah palsu ini, kenapa harus Mas Roy gitu ya? Walaupun sudah tidak menjadi Partai Demokrat, tidak sulit untuk memisahkan Adri. rakyat. Sebentar dulu. Maksudnya bagaimana? Urusan gimana? beliau. Iya tahu. Kami tidak itu terkait. Satu. Iya. Itu Ini satu. di antara kami ada meja. Kedua. Ini nggak Nggak bisa ada. Kedua, completely different. yes, setuju. Kenapa mesti Denny Indrayana? Kenapa mesti anggota Dewan Sampean? Kenapa yang lain-lain? Oke, saya sampaikan Mas Agri ya. Loh, enggak, ini aku Itu jelas. berpihak kepada Demokrat. Ya. Kalau saja teman-teman ini bukan beliau-beliau, ya, yang notabene bukan dari Demokrat, mungkin nggak seperti ini, Mas. nggak banyak yang bukan Mas Umam juga nggak akan repot-repot Oke. juga, apalagi sebagai anggota koalisi, Iya. kita bisa kelonan setiap malam, Mas. Tapi kalau itu orang-orang yang ikut-ikutan ada di situ adalah orang-orang Demokrat, mau mantan, mau bekas, mau apapun, ya sulit rakyat menilai itu, Mas. Makanya analoginya begini, falsafahnya begini. Kalau tidak kecipratan kalau tidak mau kecipratan bau amis, jangan deket-deket pedagang ikan. Kalau Demokrat tidak mau Waduh. terseret kasus ini, jangan deket-deket ijazah palsu. Kenapa kalian pada komentar semua? Artinya di dalam konteks Satu ini, kali tangan. artinya di Enggak, kalian komentar semua masalah ijazah palsu. Artinya di dalam konteks ini, Pak Agri ingin mempertebal argumen bahwa Demokrat berada di balik ini. Enggak. Kalau misal argumen basis Tidak. seperti itu, berarti Tidak. mempertegas bahwa Demokrat dituding sebagai Ini kan bagian di balik ini. fakta yang bisa dibaca oleh rakyat yang bisa dirasakan. Itu bukan fakta, itu spekulasi, Pak. Saya Denny sampaikan. Indrayana jadi ini Oke, saya jawab. Salah. Kalau Denny Indrayana sama yang disampaikan oleh Bang Refli Harun. Refli Harun, kredibilitasnya hubungan bisa kita Demokrat, nggak ada. hormati. Apa yang disampaikan? Apapun, ini konteksnya kalau misal Mas Roy tidak Ya. di sini. Mas Roy, siapapun, kalau menghadapi sebuah tekanan, political pressure, legal pressure, kalau misal kemudian itu mereka harus hadapi, siapa yang kemudian diminta pertolongan? Teman-teman dekat mereka, mungkin keluarga, orang yang mereka percaya. Saya tidak tahu, mungkin ada pertautan visi, cara Ya. pandang. Nggak usah Itu teman dekat, urusan- nggak usah itu teman urusan dekat, Mas Mas Roy. Umam. Masuk ke Benny Tetapi Harman di dalam dan lain-lain konteks ya. ini, nah di dalam konteks ini itu sangat berbeda. Ya. Kalaupun Pak Benny completely clear, beliau itu di dalam konteks rapat dengan pendapat yang fokusnya memang membahas tentang konteks dunia pendidikan. Bicara tentang sertifikasi guru, dosen pada momentum itu. Ya, Di ya. saat yang I know. sama, momentum MK. Di mana Pak Asrul Sani melakukan itu. Jadi ini Pak, yang menjadi concern kita,
isu ijazah Pak Jokowi, kita juga sangat berharap segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Ini tidak produktif. Nah, kalau misal kemudian Kenapa kalau misal sampai hari ini nggak P21 juga? Lah wallahu a'lam, Ya, itu di luar ya. kita. Yang menjadi concern kita, mari kita bersama-sama kita ciptakan ruang politik yang jauh lebih konstruktif. Nah, adapun kemudian itu kalau dikait-kaitkan, we are completely not get involved Tidak in this issue. mengait-ngait. Saya tambah dikit. Tapi jeda. Usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi di head to head. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Oke.